dari Makareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurel Lagea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah warga terluka akibat jembatan gantung ambruk di Kecamatan Doko Pemean, Kabupaten Toli-Toli. Masyarakat Kelurahan Talise Falangguni memberikan sanksi adat kepada pengendara motor knalpot brong. Pengawasan rumah tahanan Palu diperketat pasca penyelundupan sabu-sabu beberapa waktu lalu. Sebuah jembatan penghubung antar dusun di Desa Galumpang, Kecamatan Doko Pemean, Kabupaten Toli-Toli terputus Minggu sore. Sejumlah warga yang melintasi jembatan tersebut dilaporkan mengalami luka-luka. Suasana jembatan pasca diabadikan oleh warga melalui kamera telepon seluler. Jembatan berlantai papan ini ambruk ke sungai dan warga pun tidak bisa melintas dan terpaksa mencari jalan alternatif. Putusnya jembatan gantung antar dusun tersebut diduga karena kelebihan beban. Saat kejadian, banyak warga melintas menuju ke tempat acara pesta pernikahan. Dari insiden tersebut dilaporkan 4 orang mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke Puskesmas Doko Pemean untuk mendapatkan perawatan medis. Orang korban itu? Kalau yang tadi dirawat di puskes 1, yang parah tuh 1, nggak tahu yang lainnya. Artinya yang lainnya korban maksudnya mungkin luka ringan apa luka ringan. Nggak tahu barangkali berapa itu. Kemarin informasi dapat dari warga? Di saya Pak, di mana? Di sosial media. Kemarin. Lihat teman-teman bapak di atas. Sebelumnya, jembatan ini pernah putus pasca dihantam banjir bandang pada 2017 dan kembali dilakukan perbaikan pada tahun 2022 lalu. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toli-Toli. Pengendara motor dengan knalpot brong di Kota Palu kini harus berhati-hati. Tidak hanya mendapatkan tindakan dari kepolisian, tapi juga masyarakat. Ya, pengendara yang kedapatan menggunakan knalpot brong akan dikenai sanksi adat 1 ekor kambing. Sanksi tersebut merupakan kesepakatan bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah dengan masyarakat Kelurahan Talise Falangguni, Kecamatan Mantikulore. Kambing hasil sanksi tersebut nantinya dipotong dan dimakan bersama masyarakat. Kepolisian menilai sanksi adat dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas selama tidak bertentangan dengan hukum positif. Meski begitu, polisi menegaskan pelanggaran tetap akan dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Lalu Lintas. Salah satunya yang kami dapatkan yaitu di Kelurahan Talise Falangguni, yang mana di situ ternyata ada suatu lembaga adat yang atas kesepakatan tokoh-tokoh di situ beserta warga setempat memberikan suatu kesepakatan terkait dengan kegiatan sosial masyarakat. Di antaranya adalah apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu ada 12 pelanggaran dan ada 7 kewajiban yang memang akan diterapkan di wilayah kelurahan tersebut. Salah satunya adalah terkait dengan penggunaan knalpot roda 2 yang yang brong itu ya. Nah, itu ketentuannya apabila ada warga setempatnya atau pengunjung yang menggunakan kendaraan roda 2 menggunakan knalpot yang brong itu akan didenda 1 ekor kambing dewasa. Dan setelah saya tanyakan, itu rupanya adalah suatu kesepakatan antara warga dengan pelanggarnya. Kalau sudah ada denda itu diberikan, itu ternyata denda itu kambing itu dipotong dan dimakan bersama warga perangkat adat beserta si pelanggar itu. Sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas, pelanggar penggunaan knalpot brong diancam kurungan maksimal 1 bulan atau denda sebesar Rp250.000. Sedangkan penerapan sanksi adat tetap diserahkan kepada kesepakatan warga dan lembaga adat.
Penerapan sanksi adat ini hanya diberlakukan di Kelurahan Talise Falangguni. Aturan tersebut sebenarnya sudah ada sejak 2022, namun belum diterapkan secara efektif. Sanksi knalpot brong merupakan salah satu item dari 12 jenis pelanggaran dan 7 kewajiban sosial. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Ada yang berbeda dengan suasana di Pasar Masomba Senin siang. Lorong dan sudut pasar tradisional dipenuhi pohon telur berhias warna-warni. Ya, para pedagang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Tradisi ini diselenggarakan setiap tahun dengan cara yang khas. Puluhan pohon telur yang berjejer di depan kios pedagang. Hiasan telur rebus, uang pecahan hingga perlengkapan rumah tangga tergantung rapi menjadi simbol persatuan dan kebersamaan para pedagang. Setelah doa dan lantunan bersanji, tibalah saat yang ditunggu-tunggu warga. Mereka berebutan mengambil isi pohon telur yang dinilai sebagai berkah. Tahun kita melakukan karena ini persatuan pedagang Pasar Masomba. Jadi kita selalu memang dekat bersama dengan pedagang, memperingati Nabi besar kelahiran Nabi besar Muhammad SAW setiap tahun bukan tahun ini saja. Jadi kami warga Pasar Masomba tiap tahun kami adakan mengingatkan kita teladan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi tiap tahun kami adakan dan kami akan jadi kami bersama pedagang yang ada pedagang yang ada di Pasar Masomba. Kami khususnya di Palu ya, di samping menghibur ya, boleh dikatakan seperti itu ya, masyarakat yang khususnya berhimpun di Pasar Masomba ini deh, ya seperti itu mungkin. Perayaan tradisi pohon telur ini sudah lama menjadi bagian dari pedagang Pasar Masomba. Momen rebutan isi pohon selalu mengundang antusias warga, namun tetap dalam suasana penuh kekeluargaan. Keberadaan pohon telur ini tak hanya jadi warisan tradisi dalam peringatan Maulid, tapi juga menjadi ruang persatuan pedagang dan pengunjung pasar. Tradisi yang berlangsung turun-temurun ini terus diwariskan sebagai bentuk syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.